Kalau saya pendidikan cuma tamat SD aja nih. Serius bang? Serius, alhamdulillah. Betul tak nih? Tamat SD kelas 6 aja. SD kelas 6? Kelas 6. Tapi sampai ke titik ini bang, abang kalau harus memilih jadi politikus atau nikah lagi? Nikah lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Melayu Bayang Kata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang spesial menggunakan bahasa Melayu, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini kita tidak sedang berada di Kota Tanjung Pinang, kita sedang berada di Trikora, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Di depan saya sudah ada Bang Amran. Selamat petang Bang Amran. Selamat petang. Ini dia. Kenapa dan saya harus berada di Kabupaten Bintan saat ini? Karena saya sedang berada di Madu 3 Beach and Resort. Dan di depan saya ini adalah seorang penjaga pantainya. Sekaligus owner of Madu 3 Beach and Resort ya Bang Amran nih? Ya benar. Luar biasa. Mungkin banyak yang tak tahu pas ke Madu 3 tengok Bang Amran nih bolak-balik di pantai. Dia kadang-kadang ambil sapu. Betul. Dikira pasti yang jaga pantai. Betul. Karena dari sisi kulit. Dari sisi kulit gelap. Sehat Bang Amran? Alhamdulillah sehat. Omset sehat? Omset alhamdulillah sehat. Sehat juga ya, disyukuri sehat. saja ya. Disyukuri. Oke, hari ini kita nak berkisah-kisah dengan Bang Amran. Kenapa Bang Amran menjadi salah satu narasumber saya? Dan ini Bang Amran, the first time podcast saya berada di luar, di outdoor. Jadi spesial guest kalau kata orang barat cakap. Kata orang Melayu. Orang Melayu. Jadi pertama sekali dan spesial untuk Bang Amran kita buat podcast di luar ruangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu dia. Bang Amran, saya ingin tahu kenapa Bang Amran memilih harus membuat resort. Kan banyak bisnis lain. Resort ini kan bisnis yang termasuk berat Ya, termasuk berat. Berat Iya. Kalau dibandingkan bisnis lain kan lebih cepat permutaran modal. Kalau resort ini kan saya rasa cukup butuh waktu yang lama Betul. Kenapa memilih resort Bang? Begini. Saya memilih buka usaha resort Madu 3 ini. Seperti yang sekarang kita berada di sini nih. Saya merasa sepertinya ada cemburu sosial sama bangsa asing. Bahasa asing dalam tanda kutip lah Dalam kata kutip tentang bisnis. Tentang gitu. bisnis terkhususnya di bidang pariwisata. Pariwisata. Yang banyak saya lihat sepanjang pantai Trikora ini kan pengusaha resort ataupun hotel itu banyak dipegang oleh pengusaha asing ya. Nah, bukan orang Indonesia bahkan ya. Orang Indonesia ada tapi sebagian kecil sekali. Iya. Tapi banyak dikuasai oleh bangsa asing. Dan ada pun orang Indonesia bukan orang kita. Bukan orang kita. Dalam tanda bukan kita ras nih, bukan rasis, Betul, tapi betul. Dalam sisi bisnisnya orang Melayu jarang nih punya resort. Iya. Nah, khususnya di Madu 3 ini saya ingin bersaing kepada pengusaha-pengusaha asing ya. Saya ingin membuktikan bahwa kita anak tempatan, khususnya anak Bintan, itu juga bisa membangun sebuah resort. Bisa bangun ya. Bisa membangun sebuah Tidak hanya mereka saja. Dan tidak hanya mereka saja. Dan bisa mengelola resort. Boleh dikatakan termasuk bisa bersaing dan baik untuk para pengunjung. Dan mampu berkompetisi ya. Mampu Alhamdulillah. Berkompetisi. Ya, saya sendiri kelahiran memang Bintan. Bintan ya. Bintan. Tepatnya di mana di Bintan Bang? Saya lahir di Pulau Numbing. Pulau Numbing ini nyebrang daripada Kijang. Pulau Numbing nyebrang daripada Kijang. Di sana itu kawasan pabrik pohon karet. Oke. Pokok getah kata orang Melayu. Pokok getah ya. Jadi saya lahir di Pulau Numbing pada tahun 1974. Oke. 1974. Artinya sekarang Bang Amran sudah berumur lebih kurang 46 tahun. Alhamdulillah. Insya Allah. Luar biasa. Numbing dan sekarang tinggal di mana Bang Amran? Sekarang saya tinggal di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang, di Batu Lapan Atas. Lapan Atas. Oke. Nah, ini makin harus digali lagi karena budak pulau ya. Kalau Numbing itu kan jangankan Numbing lah, Bintan pun kita disebut budak pulau ya. Tapi di pulaunya lagi dari Numbing bisa menjadi bisnis andal dalam bidang pariwisata, khususnya resort. Sebelum kita lanjut lagi dengan hal-hal yang lebih penting daripada resort abang nih, yang paling penting nak saya tanya, kenapa nama dia Madu 3? Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Tidak sulit. Tidak sulit. Oke. Yang banyak sekali dipertanyakan oleh pengunjung Madu 3. Karena kenapa gitu? Dan alhamdulillah saya menjawabnya cukup dengan senang hati. Bahagia.
Jadi nama Resort Madu 3 ini pertama sekali memang saya buat untuk keluarga saya. Oke. Nah, karena memang saya punya keluarga memang bermadu 3. Bermadu 3. Macam Ramli. Macam Ramli. Masya Allah. Jadi saya memang punya istri 3 orang. Oh, emang punya 3. Sebab itu nama Madu 3. Nah, yang satu dari Jawa Timur, satu dari Melayu. Oke. Ya, yang satu lagi juga dari Melayu. Oh, gitu. Berarti artinya kalau nanti jadi 4 baru jadi Madu 4, Bang? Oh, tidak. Kayaknya cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Tapi bisnis tetap jalan ya? Bisnis tetap jalan. Oke, jadi namanya tetap Madu 3. Selain itu menceritakan tentang kehidupan saya, juga Madu 3 ini adalah nama Melayu. Iya, yang nama Melayu yang sangat populer, yang tidak kalah saing dengan zaman ke zaman nih. Zaman ke zaman dengan nama-nama bangsa asing. Oke. Madu 3 ini mudah disebut, bisa jadi mudah disebut, juga sudah menjadi cerita, sudah menjadi film, sudah menjadi lagu, dan tidak mudah dilupakan. Betul. Nah, karena dia sudah menjadi ikonik ya. Betul. Salah satu contoh yang tahu Madu 3 ini bukan hanya orang-orang tempo dulu, orang-orang zaman dulu, tetapi anak-anak kecil sekarang ini pun sudah tahu Madu 3 karena bukan hanya di film tapi juga di lagu juga sangat populer. Betul sekali. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Apa hal yang paling sulit untuk bermadu 3? Oh, bukan. Membangun Madu 3 maksudnya. Bukan. Saya rasa pasti kan awalnya kan saya tengok tidak sebesar ini, Bang. Sekarang saya tengok sudah berapa hektar? Betul. Madu 3 ini dibangun di tahun 2018 di awal tahun. Kurang lebih mulai pembangunannya di bulan Maret. Waktu itu kami cuma punya rencana Madu 3 ini mau dibikin tempat markas persinggahan jet ski tour. Oh, cuman markas tempat singgah saja. Tempat singgah jet ski tour. Tapi lama-kelamaan teman-teman selalu memberikan ide, nah suruh membangun ya penambahan pembangunan seperti kamar-kamar dan teman-teman juga memberikan ide agar dibuka untuk umum supaya bisa. Oh, awalnya tidak dibuka untuk umum ya? Awalnya sih tidak dibuka untuk umum. Hanya untuk private. Hanya untuk private. Dan jet ski tour itu. Iya. Oke. Karena Bang Amran ini dia punya hobi untuk olahraga air ya. Betul. Jet ski kan? Jet ski. Ya. Oke. Jadi Madu 3 ini berdiri sebenarnya bukan dari keinginan hati, tetapi berdiri. Oh, bukan. Bukan dari keinginan hati, bukan dari kemauan diri sendiri, tetapi berdiri karena keinginan para pengunjung. Oh, begitu. Jadi demand-nya pengunjung kalau bahasa kerennya. Iya, permintaan ya. Jadi adanya Madu 3 ini memang permintaan dari pengunjung yang selalu memberikan ide. Nah, sehingga kita pun mengikuti apa keinginan pengunjung, akhirnya lama-kelamaan Madu 3 bisa menjadi besar seperti ini. Berkembang ya, karena saya tengok dari dulu kan kecil betul lah ibaratnya. Betul. Ya sebentuk aja kalau kata orang, setapak saja, sekarang udah bertapak-tapak. Awal dulu kira-kira berapa meter persegi, Bang? Awal dulu Madu 3 ini hanya 40 meter kali 80 meter. 40 meter kali 80 meter. Tak cukup untuk 1 hektar ya? Tidak cukup untuk 1 hektar. Sekarang sudah berapa? Sekarang sudah 1 hektar lebih. 1 hektar lebih. Sudah terbuka kiri kanan bahkan ya? Terbuka kiri kanan. Bahkan kita sekarang juga masih kurang lahan untuk membangun. Oh, kurang nih? Untuk membangun kamar-kamar. Ya. Itu dia. Nah, untuk Madu 3 sendiri nih kawan-kawan semua yang sedang nonton nanti pastinya, dia awalnya tidak ada kamar, Bang ya? Awalnya betul. Tidak ada kamar sama sekali. Setelah itu ada kamar kan? Iya. Baru berbangun. Adanya kamar karena permintaan para pengunjung. Para pengunjung. Iya. Oke. Pertama sekali berapa kamar ada? Pertama saya bangun kamar 10 unit. 10 unit kamar. Oke. 10 unit itu aja kami merasa khawatir kalau kamar itu mungkin tidak terpakai. Tidak terpakai, tidak terisi ya. Tidak terisi. Tapi alhamdulillah dari waktu ke waktu dengan pelayanan yang maksimal yang kami berikan, dengan kepercayaan yang penuh, dengan keinginan bersaing dengan pengusaha-pengusaha resort yang lain, alhamdulillah kami punya kamar 10 tadi terisi dan tidak cukup. Kalau kata bahasa orang hotel tuh okupansinya ya. Okupansi. Bahasa Melayu dia tuh. Bahasa Melayu. Ini Melayu Barat dia lah pokoknya ya. Nah, sekarang dulu 10, sekarang ada berapa, Bang?
sekarang sudah ada 34 kamar. Masya Allah, 34 kamar kamar. itu pun sudah berbagai macam bentuk ya. Sudah Bermacam tipe Jadi, lah kalau tipe, orang hotel bilang. Jadi bahasa Melayu dia tuh tipe deluxe ada, tipe suite ada, tipe family room ada, tipe chiffon ada. Oh, udah ada chiffon ya? Chiffon sudah ada. Kalau dulu kan cuma ngadap ke kasir betul, ke gedung utama semua. Nah, jadi ada chiffon, ada juga barak. Barak yang bisa menampung 9 orang. Oh iya. Ada 9 kasur. Juga berarti dalam satu kamar ada 9 kasur. 9 kasur. Oke. Nah, ada juga satu lagi tipe top wood lantai 2. Yang mungkin pengen melihat pantai ataupun laut dari ketinggian dari ketinggian. Nah, dia bisa memilih kamar tipe top wood. Oh, itu udah banyak berarti. Banyak. Alhamdulillah. Sampai kalau kamar tidak cukup, kami pakai tenda. Masya Allah. Jadi camping ya? Iya. Camping claim. Oke. Dan saya memang punya pengalaman dengan Madu 3 ini dari awal. Karena saya juga dulu di tahun 2018. Saya punya outbound provider. Kita tahu sama-sama dengan Bang Amran buat outbound kat sini. Termasuk saya cakap, Bang, ini lahan kurang luas. Betul. Masih kan ya? Betul. Saya cakap ini lahan kurang luas. Dan alhamdulillah sekarang, dulu mungkin paling bisa main 50 orang, Bang ya? Betul. Sekarang jangan ke 50, 500 kita masukkan. Masih bisa. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berapa modal pertama sekali, Bang? Modal pertama saya untuk membangun restoran dan bar itu saya kurang lebih habis 450 juta. 450 juta. Itu duit semua ya? Itu tak duit semua lah, bahan bangunan sebagian. Luar biasa, 450 juta itu untuk bangun resort, duit yang sangat tidak cukup rasanya. Betul. Kalau untuk sekelas resort ya. Iya, betul. Dan itu hasil dari kerja susah payah bertahun-tahun. Itu hasil dari kerja payah bertahun-tahun saya di galangan kapal. Oh, di galangan kapal. Ya, jadi memang punya azam betul ya. Betul. Nak bangun resort ya. Betul. Karena resort ini tak bisa main-main. Main-main duit hilang habis gitu aja. Apa kata orang kita bangkrut. Betul. Jangan sampai jadi kelabu asap kan. Iya. 450 juta ada balik. Untuk sekarang ini saya rasa kami belum ada dana masuk. Karena belum ya? Kami masih tetap pembangunan terus. Oh, pembangunan terus. Terutama yang saya inginkan fasilitas untuk tamu cukup. Gitu loh. Jadi saya tidak mengutamakan harus mencari keuntungan dulu untuk membalikkan modal dulu, tidak. Jadi saya utamakan untuk fasilitas tamu dulu. Maka fasilitas tamu Madu 3 ini akan update terus. Iya, sekarang sudah ada banana boat ya. Betul. Sudah ada banana boat. Kalau jet ski memang dari awal sudah ada ya. Jet ski kemarin kita baru pertama sekali buka, kita datangkan cuma 2 jet ski. Sekarang kita sudah ada 4 jet ski. 4 jet ski, luar biasa. Ini yang saya nak tiru, cuman duit dia tak ada. Bukan senang cek dia 450 juta tuh. Dan jadinya pun hanya kata orang kita secolet aja kan. Secolet aja jadinya, bukannya besar. Tapi sekarang alhamdulillah luar biasa. Berarti ini investasi terus Bang ya? Investasi terus. Untuk marginnya mungkin akan puluhan tahun yang akan datang. Insya Allah. Atau 5 tahun ke atas lagi kan? Mungkin pembangunan ini akan selesai saya rasa sekitar 3 atau 4 bulan lagi. 3-4 bulan lagi untuk semuanya ya? Untuk semuanya. Sekarang saya tengok lagi bangun kolam renang ya? Sekarang lagi bangun kolam renang. Kolam renang. Iya. Mana saya tengok juga lagi uji coba foam. Foam ini bahasa Melayu dia apa? Busa ya? Mandi busa. Mandi busa. Dan di daerah Trikora ini belum ada, nanti Madu 3 yang pertama ya? Insya Allah. Harga? Harga mungkin kita kasih harga yang paling murah lah daripada resort yang lain. Insya Allah. Karena kita pengen juga masyarakat di Pulau Bintan ini khususnya bisa menikmati wahana yang kelasnya juga tidak kalah saing dengan kelas internasional. Tapi dengan biaya yang sangat rendah. Dengan biaya yang terjangkau lah. Betul, pastinya ya Bang. Nah keunikannya di resort Madu 3 Beach and Resort ini, biasanya resort ini dia tak boleh bawa makanan dari luar. Kalau Bang Amran ini saya tak tahu. Dia punya restoran, dia punya kafe, tapi kenapa bisa bawa makan dari luar Bang? Nah itu dia. Awalnya kita memang tidak mengizinkan para tamu kita untuk bawa makanan dari luar. Awalnya memang tak boleh? Tidak boleh. Tetapi banyak tamu yang minta izin, banyak tamu minta izin ingin bawa makanan dari luar, sehingga kami dengan hati yang besar membuka peluang itu semua. Nah, boleh bawa makanan airnya? Boleh bawa makanan. Jadi para tamu yang mau datang ke Madu 3 itu boleh bawa makanan dari luar. Apapun makanannya? Apapun makanannya. Seberapa banyak pun? Seberapa banyak pun. Nanti restoran tak laku? Tak apa-apa.
Tak apa-apa. Yakin Itulah ya? keunikan Madu 3. Oh yakin ya? Yakin. Oke, karena Semuanya rezeki tidak pernah tertukar. Betul, rezeki tidak pernah Itu tertukar dia. dan sudah diatur oleh Yang Kuasa. Karena saya pokoknya memantau Madu 3 ini luar biasa. Mm-mm. Yang bawa makanan tuh bukan pakai snack box aja dibawa. Betul. Pakai apa? Pakai keranjang. Pakai keranjang, pakai rice cooker. Betul, ada bawa rice cooker, ada bawa keranjang, ada bawa termos. Nah, itu semuanya kita izinkan. Satu lagi yang saya tak habis pikir dengan Madu 3 ini, kenapa tidak mengambil tarif atau tidak bayar ketika duduk di gazebo? Kan free kan di gazebo? Free. Dan dulu ada pondok ya, sekarang Ya, tak ada lagi. sekarang tak Dulu ada di lagi. pondok pun free ya. Iya. Kenapa Free. harus free bang? Kan harusnya bisa menghasilkan margin. Saya rasa itu tadi. Kita pengen kepuasan dari tamu kita itu. Tapi kan sah-sah saja bang bayar. Ya, saya rasa dengan tiket masuk yang mereka sudah bayar, saya rasa itu sudah cukup lah. Maaf cakap nih, tiket masuknya kan cuman 10.000. iya 10.000 kan dengan begitu banyak fasilitas bang. Untung Kalau untuk saat ini sih, alhamdulillah masih cover. ya masih tercover Dengan karena karyawan yang banyak? dengan tamu yang begitu ramai datang kemari, alhamdulillah masih bisa tercover. Oke, untuk masuk ke Madu 3 ini cukup membayar tiket masuk saja, itu pun hanya 10.000 ya. 10.000 rupiah. 10.000 per orang. selepasnya di dalamnya fasilitasnya free. Free. Kecuali macam jet ski, Kecuali wahana air lah ya. Wahana air atau fasilitas yang menggunakan BBM. Yang menggunakan BBM itu memang berbayar. Dan itu kalau nak gratis juga melampau. Iya. Bawa sampan dari rumah. Luar biasa. Ini sudah berkembang seluas ini bang, dah punya 34 kamar, room. Berapa duit yang dihabiskan dah? Saya sudah menghabiskan dana kurang lebih mau hampir 5M. 5M? 5M. Duit semua juga? Duit semua. Duit semua. Duit semua. Berarti banyak duit nih bang Ambrani. Alhamdulillah. Rezeki sudah diatur sama Tuhan. Nah, itu dia ya. Ada saja jalan ya. Saya berterima kasih kepada para pengunjung Madu 3 yang setia, yang selalu datang memberi semangat Support kami, juga ya? memberi support, memberi semangat kami kepada karyawan untuk selalu setia dan semangat untuk melayani pada tamu kami yang datang. Saya Masya Allah. Berarti berapa lama dia galangan kapal untuk mendapatkan sebanyak itu? Kalau saya tak tahu bila nak terkumpul. Outbound, kalau saya outbound tiap hari dalam 5 tahun pun tak dapat juga. Tapi itulah rezeki ya Allah sudah atur ya. Alhamdulillah ya. Ya pastinya segala sesuatu itu butuh ikhtiar ya, butuh doa butuh dan kesabaran. usaha ya. Untuk karyawan berapa total sekarang? Sekarang karyawan hampir 40 orang. 40 orang. Ya, 40 itu orang. shift pagi, shift petang. Pagi sama petang. Oh, pagi sama Pagi petang sama ya. petang, ya. Malam? Kan ada Dia sampai jam 10 malam. Oh, jam 10 malam. Sisanya itu baru udah tutup. frontliner aja. Betul. Oke, luar biasa. Tamu yang paling jauh dari mana, Bang? Tamu yang paling jauh saya tak begitu tahu jarak tempuh ya. Tapi Prancis? kita pernah ada tamu dari Inggris, Perancis. Oh, Inggris ada ya? Ada. Dari mana mereka bisa tahu? Mereka bisa tahu dari Google. Oh, Google. Nah, Begitu dari klik Google. Mereka klik resort yang ada di Indonesia Bintan. mungkin. Nah, atau ada Pulau Bintan, Madu 3 tampil. Madu 3. Jadi tamu-tamu kita yang dari Eropa, dari Belanda, dari Suriname, dari Dubai. Ada juga Dubai? Ada. Dari Masya. Kuwait. Ada. Oh. Dari Jerman, dari Rusia, Ini bermacam-macam. udah kelas dunia namanya. Alhamdulillah. Kelas dunia. Oke. Sekarang lagi bangun kolam renang yang untuk anak-anak tapi khusus ya. Anak-anak. Nah, kalau yang nak besar-besar tuh kat laut sana. Laut. Kita udah siapkan kolam renang Kolam terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Nak berenang 24 jam berenang lah boleh, sudah ya. boleh. Oke, luar biasa, Bang. Pasti ada kesulitan-kesulitan dalam membangun resort ini. Saya yakin pasti berdarah-darah kan bangunnya kan. Tidak semudah yang dibayangkan orang punya duit 450 juta bangun jadi. Pasti kan ada kesulitannya. Iya. Apa yang Abang rasakan? Kalau saya membangun Madu 3 ini alhamdulillah ya. Kesulitan yang saya alami kayaknya tak ada. Gitu. Perizinan ya itu sudah menjadi kewajiban kita itu loh. Kita tidak bisa bilang itu gendala itu. Tapi dimudahkan ya. Alhamdulillah pemerintah kita di Bintan ini cukup membantu. Alhamdulillah. Khususnya bidang pariwisata ya. Khususnya bidang pariwisata. Oke. Ya. Jadi tak ada masalah ya. Tidak ada. Paling masalah corona aja. Kalau corona sih tidak menjadi masalah yang terlalu sempit lah. Oh ya. Tidak menjadi masalah. Tapi kan banyak resort sepanjang Jalan Trikora ini sudah tutup, Bang. Kita tak perlu sebutkan nama lah demi keamanan dan kenyamanan bersama kan. Yeah. Kenapa Bang masih bertahan? Yeah, Saya tengok alhamdulillah. hampir semua lah, tidak 100%, tapi 90% resort
tutup di COVID-19 ini. Kenapa Abang bertahan? Kami bertahan ini karena memang bagaimana ya, dari awal memang Madu 3 ini tamunya memang tamu lokal. Oh, tamu lokal. Jadi itu salah satu strategi juga ya? Salah satu strategi. Jadi kalau tamu yang dari Eropa, mancanegara datang sini, dia bukan tamu utama kami. Oh, bukan target utama, Bang? Bukan target utama. Nah, mereka datang kemari karena ingin berlibur, ya kan, menjadi salah satu tujuan wisata mereka. Tapi kalau target utama Madu 3 ini tamu lokal. Oh, memang tamu lokal. Domestik memang. lah ya bahasa kerennya ya. Saya pengen masyarakat kita di khususnya Pulau Bintan ini bisa menikmati liburan yang setara dengan liburan-liburan yang kelas Bali atau internasional. Tapi di daerah sendiri. Di daerah sendiri. Dengan biaya yang cukup terjangkau gitu ya. Betul. Saya rasa sangat terjangkau lah bahkan. Alhamdulillah sangat terjangkau. Sangat terjangkau dengan fasilitas yang ada. Karena ketika sudah masuk di Madu 3, kita kecuali nginap atau kecuali makan di restoran dan lain-lain tidak ada bayar-bayar lagi kan? Betul. Kalau buang sampah sembarang kan ada tak? Tidak. Kami tidak bisa keras dengan tamu kami. Tapi kan ada Bang, salah satu resort di Bintan ini ketika buang sampah sembarangan dan tertangkap itu ada dendanya Bang. Oh ya, kalau itu mungkin resort yang di sana. Kalau resort yang di sini buang sampah sembarangan kami yang bersihkan. Oh, ada. Jadi suatu kewajiban sendiri lah ya. Kewajiban sendiri. Dan menjadi suatu resiko. Ya. Apa bedanya tamu domestik dan tamu foreigner Bang? Tamu luar, tamu asing. Kalau tamu luar itu mereka sukanya di tempat yang tenang. Oh, tidak hiruk pikuk ya? Tidak mau ada yang hiruk pikuk. Tapi kalau tamu lokal ini mereka mau tempatnya yang meriah. Oh iya, dia pengennya yang ramai gitu kan? Yang ramai, yang meriah. Yang hiruk pikuk pokoknya yang ramai betul lah kan? Iya, jadi kalau tamu bule itu dia mau berlibur mau yang sepi, yang tidak ada hiruk pikuk. Kalau tamu lokal ini berlibur maunya yang happy-happy. Yang bising ya? Yang bising, karena hari-hari ini udah sepi Bang. Betul. Jadi Madu 3 ini menyajikan keinginan tamu. Oke. Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan tamu, bukan menyajikan apa yang diinginkan pemiliknya. Oh, oke. Begitu. Jadi kalau ada tamu lokal kita yang mungkin merasa ada sesuatu ide yang mau disampaikan, minta begini, minta begitu, akan kami klarifikasi kembali dan kemungkinan dipelajari kalau ide itu bagus, ya mungkin akan kami bangun. Oke. Kalau ini saya tidak menyangkal. Saya sangat-sangat mengakui hal itu karena pertama kali first time saya outbound di sini, mungkin Bang Amram masih ingat, saya bilang Bang, outbound di sini panas lah Bang, saya bilang kan. Saya minta pasang apa yang atas paranet. Paranet saya bilang. Kalau bisa pasang paranet. Seminggu kemudian datang paranet data basah. Dan habis itu kita alhamdulillah dapat job luar biasa ya. Ada sekitar 600 pack kan langsung. Betul. Karena waktu itu kita belum sebesar ini Bang ya. Betul. Sebelum sebesar ini jadi kita bagi 3 minggu bahkan kan. Betul. 600 pack kita bagi setiap bulan. Dan itu saya tak menyangkal. Sangat saya akui Bang Amran sangat mendengar apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Betul. Hari ini cakap, besok dibuat dia. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Dan sekarang juga Madu 3, walaupun tidak ada gazebo, tidak ada pondok-pondok, nanti yang mungkin dah lama tak datang, sila datang. Dia dah buat macam, apa nama dia ni? Pendopo Bang ya? Pendopo. Ya. Pendopo. Jadi lebih teduh lagi daripada gazebo. Daripada pondok. Ya, kalau pondok itu kan kecil. Kalau dulu kita pakai pondok-pondok, kita tak ada gazebo besar. Kalau hari hujan itu susah. Iya. Tamu kita nak berteduh ya? Anak berteduh susah. Tamu kita pada orang Melayu bilang bertempia lah kemana-mana gitu. Iya. Jadi kami bikin satu atap yang besar supaya kalau hari hujan semuanya bisa tercover di sana. Tapi ini saya tengok tak satu, ada satu, dua. Tiga dengan restoran. Tiga dengan restoran. Dan ini bisa disewakan untuk meeting? Bisa. Bisa ya? Kita selalu terima tamu meeting. Oh, tamu meeting. Baru-baru ini kita dari Bawaslu ada buat acara meeting juga di sini. Di sini ya? Beberapa dengan hari konsep yang berbeda ya? Konsep outdoor. Iya, kalau outbound kalau di hotel itu kan dia indoor. Iya, indoor. Yang ya lebih fresh lah saya rasa. Di sini kalau bikin acara meeting lebih gimana itu ya, lebih fresh, santai. Lebih santai, lebih enjoy. Lebih enjoy. Serius tapi apalagi dengan suasana Covid seperti ini, betul. Mungkin mau buat acara meeting di dalam takut-takut juga kan? Mungkin kan ada merasa was-was. Betul. Karena adanya Madu 3 buat acara meeting di outdoor, jadi mungkin ya
dengan keadaan pandemik, katakanlah virus itu mungkin bisa lepas begitu saja di ruangan terbuka. Iya. Jadi tidak terlalu khawatir ya. Tidak terlalu khawatir. Itu kalau meeting kan sewa. Kalau harian masyarakat datang, sewa juga. Masyarakat Umum, tamu-tamu datang duduk di bawah gazebo besar nih? Oh itu tidak. Tak bayar? Tidak bayar. Free? Free semua. Nah, pesan makanan ataupun tidak? Free. Yang penting masuk bayar 10.000 itu sudah include. Ini nampaknya bayarannya di surga nanti. Semua kena free. Aduh, ini bisa telungkup kata orang kalau tak Iya. kuat. Tapi alhamdulillah tamu kita cukup ramai. Cukup ramai ya. Ada saja ya. Ada saja. Hari-hari. Yang kecuali weekday ada tamu, Bang? Weekday ada juga. Ada tetap Ada. ya. Walaupun tidak seramai weekend lah ya. Betul, betul. Oke, luar biasa. Yang paling ramai hari apa? Yang paling ramai kalau untuk tamu pantai itu di hari Minggu. Hari Minggu Di ya. hari Minggu. Oke. Tapi kalau untuk tamu kamar itu di hari Sabtu. Hari Sabtu kalau Hari oh iya Sabtu. karena dia nginap satu malam besoknya balik ya. Iya betul. Oke, di Sabtu balik di Minggu tamu Iya. kamar. Oke, Bang Amran. Kita tengok Bang Amran tadi kita balik lagi masalah Bang Amran tidak tutup, tidak tetap beroperasi selama COVID-19. Apa strategi sebenarnya? Bertahan di tengah-tengah corona. Saya rasa ini suatu kesempatan yang baik. Apa yang saya maksudkan kesempatan yang baik ini, pada saat COVID begini, para hotel-hotel lain semuanya kan pada tutup. Tutup Bang, habis. Di Tanjung Pinang itu hotel besar pun tutup. Nah, maka kalau Madu 3 juga tutup, di mana lagi tempat masyarakat untuk berkunjung itu. Jadi Tapi kan stay at home. dengan keadaan seperti ini, kami buka resort ini, jadi ini jadi satu tumpuan. Tapi kan operasional besar Bang. Operasionalnya kan Betul, besar. operasional besar betul. Ya. Bisa-bisa tak nutup kan? Saya rasa untuk saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah tutup ya. Iya. Tetap ada aja rezeki Tetap deh. ada. Karena di Tanjung Pinang tuh rata-rata hotel yang besar tutup. Tutup total, bukan tutup Iya. bukan tutupnya hanya sikit-sikit, total tutup. Dan sekarang mungkin alhamdulillah udah mulai buka lah satu-satu kan. Kalau di arah Trikora ini hanya 2 saja yang saya tengok bertahan lah ya. Tapi yang lebih jauh kuat bertahan tuh saya tengok Madu 3. Madu 3. Orang bertahan gitu aja. Dia bertahan, dia bangun. Itu yang saya salut. Begitu datang tengok masih bangun semua. Iya. Yang dah lama tak datang nanti coba datang tengok ada kolam budak-budak ya. Kolam renang. Ada kolam renang anak-anak. Untuk mandi busa. Tapi laut saya tengok makin besar juga ya. Laut makin besar, fasilitas laut juga kita sudah tambah. Kita tambah matras apung untuk tamu-tamu kita. Dan ini hanya ada salah satunya di dekat Madu 3. Di Madu 3. Di tempat lain tak ada ya? Tak ada. Tak ada. Itu Matras fasilitas apung. dia. Iya. Jadi matras tak bayar kan? Matras tak bayar. Tak bayar. Nak naik lah. Nak naik, Lentang nak telungkup. lari, nak tentang telungkup, nak golek-golek apa naik. Dan kita ada penjaga pantai juga, ada 3 orang penjaga pantai kita yang Ada selalu ya? memperhatikan anak-anak kita berenang. Oke, lifeguard ya. Lifeguard ya. Iya. Oke. Dan saya rasa juga satu-satunya Madu 3 ini satu-satunya tempat yang memasang jaring pengaman ya di laut. Iya. Jaring pengaman, jadi berenang tak boleh lepas dari jaring itu Tidak kan? boleh, itu batas berenang agar tamu yang berenang tidak boleh melebihi dari batas renang. Oke. Kemudian itu batas juga untuk membedakan antara Dalam. tamu berenang dengan tamu yang main jet ski. Oh, tamu yang main apa? Main jet ski. Water sport ya. Water sport. Oke, ya. yang main lah. Karena kan macam jet ski ini kan butuh pergerakan yang besar ya. Jadi Luar biasa. jet ski itu memang harus ada pangkalan khusus yang tidak boleh dicampur sama tamu-tamu lain untuk berenang. Oke. Untuk jet ski pun nilainya tidak terlalu mahal dibanding beberapa resort yang lain. Saya rasa terendah ya. Saya rasa terendah. Terendah kan? Ya. Karena saya pernah main di beberapa tempat yang ya lumayan lah. Ya. Gitu. Dan jet skinya itu juga atas air juga berjalannya. Ada saya, ya sama. Ya mungkin kalau di resort lain seperti kita lihat selama ini, kalau jet ski itu kan disewa per jam. Per jam. Nah, tapi di Madu 3 jet ski itu bisa disewa per 15 menit. Per 15 menit. Kalau tamu sewanya per jam, tentu kan kasihan tamu Iya. tidak bisa Meletup, Bang. Iya. Itu masalah Jadi dia. saya pengen masyarakat ini bisa merasakan bagaimana naik di jet ski menikmati jet ski itu bagaimana rasanya. Nah, walaupun mereka tidak sewa 1 jam, tapi mereka bisa merasakan selama 15 Macam mana menit. naik jet ski Iya. itu. 15 menit itu kan cukup lama juga. Cukup lama. Kalau naik jet ski boleh sampai ke dari Trikora ini boleh sampai ke Kawal juga kalau laju kan. 15 menit boleh. Sampai itu dia. Kalau nak sewa 1 jam 1,5 juta meletup. Meletup gaji sebulan untuk naik jet ski. Iya. Bang, kira-kira nih bila abang nak menyerah dengan kondisi resort?
Saya rasa tidak ada kata menyerah lah. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Abang masih sangat menikmati. Masih. Cukup Walaupun menikmati. belum ada margin, Bang. Belum ada margin. Oke. Cukup menikmati. Tetap semangat ya. Iya, karena ini memang udah suatu hobi gitu. Oh, itu dia. Saya senang melayani orang itu. Oke, berangkat daripada hobi ya. Iya, betul. Nah, yang saya salutnya dengan Bang Amran itu saya tangkap tadi. Kalau mungkin kawan-kawan ke Madu 3 yang tak tahu yang mana Bang Amran, nah inilah manusia dia. Mungkin selama ini yang tengok ini yang, orang apa? Yang putih gelap nih ya. Putih gelap. Dia bukan sebenarnya abang ini tak gelap, Bang. Cuma putihnya kelat. Kelewat gelat. Dan Bang Amran ini sebenarnya dia yang punya Madu 3. Dia ada mirip satu lagi. Siapa Bang Ali? Siapa yang pakai topi mirip abang sedikit? Yang tinggi-tinggi kan mirip Bang Amran. Yang mana tuh ya? Yang mana dia? Nanti kita cari. Bang Ali kalau tak salah saya. Nama dia itu mirip Bang Amran. Jangan tentu kau lah. Bang Amran pokoknya kalau kawan-kawan yang tak pernah tengok pasti kawan-kawan kira ini tukang jaga pantai, tukang sabu-sabu. Tapi kenapa harus begitu, Bang? Harusnya kan bos duduk diam aja. Duduk diam, tengok-tengok, pantau. Saya itu tak bisa duduk diam, tak bisa. Kenapa gitu? Kan harusnya abang ada kantor kan. Saya tengok juga sudah makin berkembang ada ada resepsionis sekarang. Iya. Pasti ada kantor abang. Duduk diam aja lah kat kantor, tak usah pegang-pegang sapu. Tak bisa saya seperti itu. Kenapa? Tak bisa, tak tahu lah. Memang saya dari... Bukan job desk-nya gitu, Bang. Betul. Bukan job desk-nya bos. Saya tuh memang tipenya memang pekerja. Oh, memang betul pekerja. Tipe pekerja. Saya tak pandai duduk kat kantor, tak pandai. Walaupun saya punya kantor di Galangan, punya kantor di Madu 3, tapi saya tetap memang mau ada di tetap di lapangan. kerumunan orang ramai. Oke. Tak dikenal tak apa-apa ya, tapi bisa melayani ya. Oke, luar biasa itu dia. Apa yang penting menurut abang menjadi seorang leader dalam suatu bisnis? Ya, kalau saya sih... Atau bos lah, kalau abang ini kan sudah kelasnya bukan leader lagi, tapi bos. Apa yang paling penting? Yang paling saya terapkan ke anak buah itu, kita pertama harus sadar dulu. Kita ini siapa? Oke. Nah, setelah kita sadar, kita ini siapa, baru kita bisa menjalankan tugas itu. Oke. Nah, maka saya selalu menyampaikan anak buah, kita di sini sebagai pelayan. Termasuk abang juga? Termasuk saya. Oke. Kita di sini sebagai pelayan, tamu kita yang datang itu adalah raja. Jadi tugas kita melayani mereka, memberikan kepuasan dan keamanan untuk mereka. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau mereka buang sampah di pantai, kita tidak bisa marah. Tetap servis, kita ambil, masukkan ke tempat sampah. Tetap servis. Tetap servis. Tetap servis. Walaupun tamu kita itu salah, tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Tetap mengalah. Tetap kita harus mengalah. kita harus minta maaf. Karena kita harus sadar dulu pertama, kita ini adalah pelayan. Oke. Harus sadar servis ya, itulah. Betul. Bicara jasa ini itulah yang paling penting, Bang ya. Memang betul-betul tamu adalah raja. Betul. Asal jangan nginjak kepala sudahlah. Iya. Apa yang paling parah, Bang, yang diperlakukan tamu kepada abang? Yang paling parah itu kalau sekarang sih kayaknya tak ada. Karena kan kadang-kadang orang kita nih, ini rahasia umum saya rasa. Iya. Ketika dia sudah merasa bahaya, maka dia akan merasa ingin dilayani betul. Kadang-kadang over dari apa yang harusnya. Yang selama ini terjadi kayaknya tidak ada gitu loh. ada. Karena kami memang sudah punya sistem ya. Yang dimaksud itu punya sistem, kami memang harus sadar siapa diri kami dulu. Oke, apapun itu tetap layani. Apapun yang dia komplain, apapun yang tamu minta, nah tetap kita harus siapkan. Kena marah tamu pernah, Pak? Kena marah tamu, alhamdulillah untuk sampai saat ini belum ada. Belum ada ya, tapi komplain ada ya? Tapi komplain sedikit itu adalah. Oke, komplain ke abang tanpa dia tahu kalau abang owner pernah tak? Pernah. Pernah ya? Pernah. Dikira abang karyawan? Iya, pernah. Pernah ada. Ya, tapi itu kita tanggapi dengan baik. Iya. Apa sebabnya, Bang? Mungkin ada beberapa tamu, mungkin ada satu kali mereka buka pintu kamar, tidak bisa buka, agak ketat gitu ya. Bicara inilah teknis lah ya. Bicara teknis. Jadi saya dipanggilnya. Kira dia, woi sini. Kira dia teknik sini kan? Iya, pasti banyak ya. Banyak yang salah ya. Kali saya kan selalu lalu lalang ini di pantai nih. Iya, itu saya bilang tadi. Kalau orang yang tak pernah tengok abang dan tak tahu kalau abang yang punya Madu 3 nih, pasti orang bilang nih penjaga pantai. Karena kulit hitam. Kulit hitam.
tinggi besar. Putih-putih manis. Putih-putih manis. Iyalah. Entah mah bang lah bang. Pakai kaos aja gitu kan. Biasanya kalau bos kan terkenal dengan necis ya. Betul. Pakaian rapi, gagah. Kalau saya memang inilah adanya. Itulah hidup ya. Itulah hidup. Nah di apa kata budak-budak petantang petenteng pun apa juga kan. Betul. Iya saya. Bang, apa yang bisa bang kasihkan ke kami yang muda-muda nih untuk membangun sebuah bisnis bang? Mudah-mudahan kalau saya sih berusaha memang dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Sekuat tenaga dan sepenuh hati. Kita yang muda-muda ini kalau pendapat saya itu kita memang harus banyak dengan nasihat orang-orang yang lebih dewasa, yang berpengalaman, teman-teman yang lain. Karena adanya Madu 3 ini juga tidak luput dari ide-ide teman-teman, saran-saran teman, saran-saran orang-orang tua gitu. Nah, maka terbentuklah sedikit demi sedikit. Maka saya orangnya suka mendengarkan pendapat, pendapat teman, orang tua, keluarga, dan para tamu. Nah, setelah itu nanti akan saya pelajari kembali. Kalau memang itu benar, tidak ada salahnya kita lakukan. Oke, itu salah satu kunci ya. Kunci jadi sepenuh kita hati. Tidak boleh ego. Tidak boleh kalau memang kita mau bangun sesuatu, tidak boleh hanya kita aja yang punya sesuai keinginan kita gitu ya. Tak boleh sesuai keinginan kita. Kita harus diskusi sama yang lain semua. Karena pemikiran kita bisa aja pemikiran teman atau yang lain lebih baik daripada pemikiran kita. Betul. Karena kadang-kadang itu kesalahan kita dalam membangun bisnis kadang-kadang ya. Kita merasa ini baik untuk kita, padahal. Makanya dengan keadaan saya seperti ini, yang asal berpakaian aja, yang tidak duduk di kantor. Jadi kalau ada tamu-tamu menyampaikan sesuatu ke saya itu mereka tidak merasa segan. Mereka tidak tahu saya pemiliknya. Jadi mereka ceplos saja ngomong. Karena kalau tahu pemiliknya pasti mereka tidak akan menceritakan kekurangan kita. Betul. Jadi kekurangan Madu 3 ini akan disampaikan oleh tamu. Nah, itu adalah hal yang baik buat kita. Betul. Dan tidak ada sekatan jadinya tidak ya. Ada sekatan. Orang tak segan-segan lah ibaratnya kan. Tidak segan-segan untuk menyampaikan atau komplain, tidak segan-segan. Betul. Kadang-kadang kan. Jadi itu adalah suatu hal yang baik untuk kemajuan di itu sendiri. Makanya saya siapkan karyawan agak lebih biar ada reaksi lebih cepat. Begitu ada keluhan-keluhan pada tamu, kami gerak cepat. Tidak harus tunggu lama-lama. Langsung eksekusi ya. Langsung eksekusi. Kawan-kawan semua pasti nanti kalau datang ke Madu 3 agak terkejut sebenarnya. Kenapa? Karena Madu 3 ini dia sudah memperlakukan standar hotel saya rasa. Betul. Hotel yang hampir saya katakan kalau bintang 5 mungkin nanti kita cakap lebay pula orang cakap kan. Betul. Tapi yang jelas standar bintang 4. Kenapa? Karena begitu kawan-kawan datang disambut, duduk langsung dilayani. Kalau saya boleh boleh sampaikan Madu 3 ini hanya bintang 1, tapi pelayanannya bintang 5. Masya Allah. Jadi iya. Biaya pun tak sebintang 5 juga kan? Iya. Setuju saya. Kalau saya kan kebetulan memang bergerak di bidang pariwisata, Bang. Mengukur indikatornya itu tadi katanya kalau saya nak bintang 5 orang cakap saya ngampu Bang Ampula. Sebenarnya ya begitu kawan-kawan datang dilayani, terlepas kawan-kawan mengorder atau tidak, tetap diservis. Betul. Kami tetap siaga. Itu dia. Tujuan kami agar tamu kami itu merasa nyaman dan aman. Nyaman dan aman. Gitu. Karena memang apalagi dengan pantai Bang punya risiko tinggi ya. Betul, risiko tinggi. Oke, Bang, dengan duit yang saya rasa dihabiskan begitu banyak, Abang tak takut suatu saat tidak kembali duit itu, Bang? Itu udah di luar dari pemikiran saya kayaknya. Saya tak pikir itulah. Kalau balik, kalau tidak. Iya betul. Seyakin itu, Bang? Saya yakin itu. Sudah berserah betul. Kalau saya ini berjalan seperti air mengalir dari sungai aja. Masya Allah. Ikuti apa yang sudah diarahkan oleh yang kuasa. Kemana dipergi nanti? Ini petua dengar operator. Hidup Bang Am, dia katakan diikut seperti air sungai yang mengalir kemana Allah tentukan jalan. Iya. Tuh, ini yang muda-muda nih 1, 2 harus dengar nih. Hidup ikuti mengalir semacam mana yang kuasa telah tentukan. Jadi tidak perlu, karena hukumnya hidup ini memang begitu Bang ya. Betul. Tak mungkin air itu mengalir daripada sungai naik ke atas gunung. Nak pakai pompa tuh. Nak pakai pompa pula kan. Itu pun sulit. Keluar biaya. Keluar biaya lagi insyaallah. Baik. Bang, sebelum kita tutup podcast nih, dengan kondisi Abang yang sudah luar biasa, punya bisnis besar, tak tertarik ke dunia politik, Bang? Alhamdulillah saya pernah juga beberapa kali
dikasih masukan sama teman-teman untuk ikut berpolitik. Tapi memang saya nggak punya jiwa sampai ke sana. Tak punya jiwa ke Tak sana. punya jiwa politik karena saya memang tidak punya pendidikan sampai di sana. Saya pendidikan tak tinggi. Oke. Tak seperti mungkin kawan-kawan yang lain atau para tamu Madu 3 ini yang punya pendidikan alhamdulillah mungkin tinggi. Kalau saya pendidikan cuma tamat SD aja nih. Serius bang? Serius, alhamdulillah. Betul tak nih? Tamat SD kelas 6 aja. SD kelas 6? Kelas 6. Tapi sampai ke titik ini bang? Sampai ketiga ini saya... Ini kamera standby, kita panjangkan lagi podcast ini. Cuma tamat SD bang? Iya. Kenapa bisa sampai ke titik ini bang? Karena itu tadi gimana ya, keseriusan. Saya rasa seseorang tuh yang sukses itu tidak hanya punya pendidikan yang tinggi, tapi yang kita tidak berpendidikan juga, kalau kita betul-betul menjalani hidup dengan cukup gimana ya, cukup, saya rasa itu lebih bisa sukses juga. Bisa sukses. Tapi di sisi Indonesia bang, yang di Indonesia ini orang butuh selembar kertas. Betul. Saya rasa tidak banyak orang yang berhasil SD berhasil seperti abang. Pasti ada trik dan kunci khusus kan? Iya. Kalau saya semuanya saya serahkan kepada yang kuasa, yang penting saya menjalaninya dengan sepenuh hati. Emang SD tamat tahun berapa? Saya udah tak tahu lagi dah. Tapi SD tamat atau? Tamat. Tamat ya? Tamat SD, karena orang tua tidak punya biaya dulunya. Oke. Jadi saya tidak bisa menyambung seperti teman-teman saya yang lain. Oh, Masya Allah. Ini salah satu kesedihan dalam hidup nih nampaknya nih. Orang sekolah tinggi-tinggi kita sampai SD aja ya? Sampai SD. Tapi jadi saya yakin dulu saya sekolahnya di SD Tanjung Gat. Tanjung Unggat. Oh, di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Karena waktu itu Numbing belum punya sekolah ya? Belum punya sekolah. Tahun berapa itu bang? Sudah tak ingat saya tahun berapa. Abang lahir 74 ya? Tahun 74. Mungkin sekitar tahun 80 ya? Saya rasa bisa jadi. Iya, 80 atau 81 ya? Luar biasa. Jadi teman-teman yang sudah tamat SD melanjutkan ke tingkat SMP dan SMA, ya saya tidak bisa apa-apa karena orang tua tidak mampu. Iya. Ada tak kawan abang yang sama-sama sekolah waktu itu? Sekolahnya sudah lebih tinggi daripada abang, sampai tingkat apa yang abang masih ingat? Ada yang sampai sudah S1. S1 ada? S2 ada? Ada. Tapi saya yakin tidak punya inventaris sebanyak abang. Kemarin kita pernah buat ini juga. Kita pernah buat reuni. Saya pernah kontak semua teman-teman saya SD dulu. Saya buat grup di WhatsApp. Oke. Saya ajak bikin reuni di Madu 3. Alhamdulillah mereka semua datang, sampai ke guru-guru saya semua juga alhamdulillah datang ya? Ya. Dan orang pasti saya kaget. Susah nak cakap nih, apalagi mereka. Saya sendiri susah nak cakap. Hanya tamat SD sampai punya bisnis yang sebesar ini, itu amazing Bang. Saya selain bisnis Madu 3, saya juga punya perusahaan kontraktor. Oh iya, punya galangan kapal. Oh, abang punya sendiri? Saya sebagai kontraktor aja. Oh, kontraktornya. Kontraktor galangan kapal. Bang, tanpa abang sekolah tinggi bisa jadi kontraktor? Bisa. Caranya bang? Caranya memang harus giat belajar. Jadi belajar itu kan bukan hanya di sekolah saja. Bukan hanya di sekolah? Hanya di sekolah saja belajar. Oke. Jadi saya selalu belajar, ya autodidak mungkin sama teman-teman di luar, sama orang-orang yang lebih tua. Tamat SD tahun, berarti abang tamat SD sekitar tahun 85 atau 86 lah ya. Setelah itu apa yang terjadi dengan abang? Setelah itu saya mulai belajar bekerja. Belajar bekerja? Masih ingat tidak apa pertama sekali abang kerja? Saya pernah bekerja laut, saya pernah jaring ikan. Oh, jaring ikan. Bento ketam. Ikut pukat ikan. Oke. Kerja bangunan, kerja ngelas. Wah, macam-macam kerja, Bang. Macam-macam kerja saya sudah sambung coba. Eko beruang. Sama. Sampai kerja kapal ke Singapura. Oh, pernah juga? Pernah, sampai ke Eropa ikut kapal juga pernah. Eropa? Abang bisa bahasa Inggris? Bisa. Tapi tak SD, cuma tamat SD. Macam mana bisa? Tapi bahasa Inggris kita tak bahasa Inggris macam manajer saya lah. Iyalah, tapi kan sampai ke Eropa itu sesuatu yang luar biasa, Bang. Iya. Saya kalau pergi Eropa ngak-ngok juga abang orang cakap apa, Bang. Berarti memang kiatnya adalah belajar ya. Belajar. Dengan luar biasanya belajar. Jadi belajar kan tidak hanya belajar itu kan tidak hanya di sekolah gitu. Belajar itu memang tidak ada habis-habisnya. Atau kursus? Awalnya saya pernah kursus tapi tidak lama. Tak lama. Selesai tapi? Tak selesai. Tak selesai juga. Karena ekonomi. Ini kacau. Tunggu dulu.
podcast saya ini Bang biasanya memotivasi orang Bang. Iya. Cuma kalau pasal sekolah jangan ikut Bang Am. Bang Am tak pernah selesai. Saya tak pernah selesai. Tak pernah selesai. Tak pernah selesai. Saya pernah kursus dulu tahun berapa? Tahun 90 kalau nggak salah saya. 90. Tahun Kursus apa tuh? Kursus bahasa Inggris. Kursusnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Hanya 3 bulan saya pun tak selesai juga. Tak selesai. Tak selesai. Begitu tak selesai udah bisa bahasa Inggris belum? Belum bisa. Belum bisa juga. Belum bisa. Tapi saya otodidak lah. Pelan-pelan ya. Karena dulu pernah juga kerja kapal. Di kapal itu ada orang asing. Ya, kita ngobrol lah bahasa Inggris sama mereka. Sikit-sikit lama-lama pun dapat juga lah kan. Itulah kata pepatah, sikit-sikit menjadi bukit ya. Betul. Luar biasa. Ini patut dicontoh kawan-kawan. Jadi kita patut malu dengan Bang Am yang mau cakap. Yang Bang Am tamatnya cuma SD. Iya. Kita yang S1, S2 jangan-jangan bersepai bahasa Inggris. Yes I know aja. Iya. Paling hebat, I love you, I miss you so much. Iya. Dan kita sekarang terlalu banyak terkonsep di kepala itu ketika sekolah tinggi harus kerja di tempat yang luar biasa. Betul. Itu menurut abang salah atau? Kalau menurut saya sih itu memang benar. Oh betul ya, boleh saja ya. Boleh saja itu benar. Kalau kita punya pendidikan yang tinggi, memang kita harus kejar punya karir yang jauh lebih tinggi juga. Bang, tapi kan setinggi-tingginya karir ketika kita kerja di tempat lain, kita bukan bos, Bang. Betul. Macam saya tamat SD bisa punya resort, paling tidak abang tamat S1 mungkin bisa punya hotel bintang 5 gitu. Duit tak ada, Bang. Harusnya begitu gitu, ya. begitu. Harusnya yang Bang Amran cuma tamat SD, punya resort seperti ini. Ya saya rasa ini sudah kelasnya lumayan. Berarti yang S1 harus punya. Aman. Contoh kalau kita hitung-hitungan matematika mungkin. Kalau saya tamat SD nih saya punya karyawan 200 orang nih. Karyawan saya di Galangan ada 100-an, di sini 100-an lebih, di sini juga ada sekitar 40-an. Nah, ini dalam sindi dia nih. Saya punya tamat SD, saya punya karyawan 200 orang. Jadi 1 bulan 200 orang yang harus saya gaji. Orang yang tamat S2 berapa punya karyawan? Tamat S2 tinggal dikalikan aja lah tuh. Mereka harus punya karyawan berapa? Kita tanya, yang S2 punya berapa karyawan? Masih jadi karyawan. Itu luar biasa. Tapi ini cabaran keras sebenarnya bagi kita semua. Bang Amran, tak apa ya saya buka masalah kelas 6 SD nih ya. Cabaran keras bagi kita. Bang Amran yang cuma tamat kelas 6 SD saja, sampai 6 SD, bisa jadi pengusaha, punya karyawan di resort ada 40 dan 150 di Galangan. Hampir lebih kurang 200 Bang ya. Hampir. Dari tamat SD saja, saya jadi ingat Bob Sadino sebenarnya Bang. Betul. Beliau kan juga secara sekolah tidak terlalu tinggi. Tapi begitu hebatnya Bob Sadino itu kan. Ini nampaknya Bob Sadino Melayu Bang. Kalau Bob Sadino itu dia pakai lengan pendek, celana pendek terus, saya pakai baju pendek terus. Cuma dia di Jawa, ini dekat Bintan, dekat pulau. Tuh dia, cabaran bagi kita semua. Yang sekolah tinggi-tinggi, nak tinggi atas pokok, atas mana lah pokoknya. Ini harus bisa fighting ya, harus bisa fight terhadap hidup ya. Betul. Karena Bang Am sendiri sudah membuktikan, bukan menjalani lagi, sudah membuktikan berhasil walaupun cuma tamat SD. Apalagi tamat S2, S1, S-teler dan S lainnya kan. Yang lebih penting lagi, Bang Am tamat SD saja bisa istri 3. Orang S2 istri berapa? Harusnya hitung-hitungan tuh, bisa 4, 5, 6 itu ya. Ayam. Tapi tak usah. Saya tak berani buka nih, kena marah bini Bang. Tak boleh. Tak boleh ya? Tak boleh. Itu kebetulan rezeki aja? Itu sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Oke. Baiklah Bang. Jadi saya ada lebih, saya juga memang harus berbagi juga. Betul. Kalau nak tirung korang aja lah, saya tak berani bini marah. Bang, sebelum kita tutup, apa pesan abang yang paling penting untuk menjalani hidup dan bisnis? Ya, kalau pesan saya untuk menjalani hidup, memang kita harus sentiasa sabar. Sabar. Sentiasa sabar untuk menghadapi semuanya. Gitu. Oke. 2. Kalau bisnis, ya kita harus bekerja keras. Kita tidak boleh pandang kanan kiri, tak boleh pandang belakang, kita harus pandang ke depan. Nah, kita tak usah berpikir kapan uang kita akan kembali, kapan kita akan mendapatkan keuntungan. Yang penting kita tekan gas terus maju ke depan. Masya Allah, itu dia pesan daripada Bang Amran. Bang Amran, kita masuk question and answer. Bang Samran harus jawab tanpa harus banyak berpikir dan tak boleh beralasan. Are you ready? Ready. Bang Amran, bila harus memilih bisnis atau politik? Bisnis. Saya ulang lagi. Bila harus memilih bisnis atau politik? Bisnis. Oke. Kalau bila harus memilih, harus jadi politikus atau tambah nikah lagi? Kayaknya dua-dua saya tak pilih itu. Bang harus jawab Bang, salah satu Bang. Gitu. Abang kalau harus memilih jadi politikus
atau nikah lagi? Nikah lagi lah. Bang Bran, terima kasih. Terima kasih Bang Bran, sukses Oke, selalu, terima kasih, sehat terima selalu, kasih. maju jaya selalu tentunya untuk Madu 3 Beats and Resort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.